panduan kitab fikihnya adalah kitab Mukhtasar Abi Suja atau kitab Taqrib. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi darin amin. Ila anqal wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu tayamum ada 4 disebutkan oleh Imam Abi Suja. Fardu artinya hal yang harus dilakukan saat kita bertayamum adalah 4. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Dan niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Aku niat tayamum agar diizinkan untuk sholat. Atau bahasa Indonesia begini, aku niat tayamum untuk sholat. Agar saya boleh sholat. Sebab semula kita enggak boleh sholat. Kenapa? Enggak punya wudu. Terus bertayamum biar diizinkan untuk sholat. Maka niat tayamumnya untuk sholat, untuk diizinkan untuk sholat. An-niyatu, niat. Setelah niat, maka maskhul wajh. Niat itu dibarengi di saat kita memindah debu. Dan diupayakan niat ini sampai terus, nggak boleh putus sampai kita ngusap. Boleh niat di sini kemudian niat tayamum waktu kita memukulkan tanah sudah boleh. Kalau seandainya nanti tidak bisa terus-menerus menghadirkan niat, diperkenankan, tapi dengan catatan di saat mengusap harus ingat lagi dengan niatnya tadi. Tidak usah dipersulit. Insya Allah nggak lupa, waktunya pendek banget kok, belum jauh kok ya. Niat nawaitu tayammuma istibahati sholat. Aku niat tayamum untuk sholat, untuk diizinkan sholat. Itu saja pakai bahasa Indonesia. Aku niat tayamum mau sholat. Nah ini. Kemudian setelah itu ngusap wajah. Yang kedua ngusap wajah. Yang diusap adalah bagian yang wajib dibasuh saat kita wudhu. Mengusap wajah. Setelah itu yang kedua mengusap kedua tangan. Kedua tangan, ingat, kalau Anda berwudu menggunakan jam tangan boleh. Kenapa? Karena air bisa masuk di balik jam tangan. Tapi kalau Anda bertayamum, jam tangan harus lepas. Sebab kalau Anda usap di atas jam tangan, debu nggak bisa jalan sendiri ke dalam. Maka dilepas. Tapi kalau waktu Anda mengusap wajah, nggak usah dilepas jamnya, sebab jamnya bukan untuk mengusap wajah. Ya kan? Tapi di saat Anda mengusap tangan, jam harus lepas. Cincin pun harus lepas. Tapi waktu Anda mengusap wajah, cincin tidak harus dilepas. Karena yang diusap adalah wajah Anda. Tapi di saat Anda mengusap tangan Anda, lihat ini. Kalau ada cincinnya, nggak nyampe. Maka harus lepas. Berbeda kalau Anda wudhu, tidak wajib dilepas. Kenapa? Air bisa masuk di sela-selanya. Yes. Kalau tayamum dilepas, nggak ada ini semuanya. Lepas. Ini tayamum nih. Kemarin. Cara mengusapnya adalah tangan dibagi 2. Ujung jemari kanan, punggung jemari kanan, ke perut jemari kiri, separuh. Dijalankan. Jangan lepas. Jangan lepas di saat mengusap, jangan lepas begini. Kalau lepas maka akan menjadi mustakmal dan kita harus mengambil yang baru lagi. Jadi separuh punggung, separuh belahan telapak tangan untuk punggung tangan, punggung lengan, separuhnya untuk perut. Kalaupun gini juga sah. Cuman nggak manis gitu saja. Nah, ulama itu. Lah, lihat, ini nggak ada usap, karena ini bakal untuk ngusap yang sini. Kan ini hanya punggungnya saja, ininya belum disentuh apa-apa. Ininya buat ngusap sebelahnya. Lah, tadi jempolnya biarkan, jempolnya nongol begini, biarin, kok aneh banget. Karena jempol ini punya maksud ini. Lihat, ini jempol ini kan juga belum diusap. Kan begini ya.
Jempolnya bebas, ini juga bebas, sama-sama bebas. Tatanya jempol ketemu jempol. Selesai. Kalau gini juga sah. Pokoknya dalamnya jangan diusap. Gini. Nah, yang penting Anda waktu begini kan, waktu menggerakkan, mengusapkan tidak Anda lepas. Jika Anda lepas, maka Anda ngambil debu lagi, nggak masalah. Separuh begini, lepas, Anda tinggal gini lagi, nggak ada masalah. Karena 2 pukulan itu minimal, bisa sampai 5 pukulan. Kaget, oh lepas. Baru separuh, kaget, lepas kan, ambil lagi, kaget lagi. Belum beres-beres. Sampai 3 pukulan untuk wajah saja. Karena, tapi boleh. Jadi minimal 2 pukulan. 1 pukulan nggak boleh. Biarpun cukup, bisa orang dengan 1 pukulan. Tapi nggak sah dalam mazhab kitab Syafi'i. Contohnya apa? Kan belum bisa, masih bisa kan diratain. Masih ada sisanya ini, buat gini. Atau separuh jemarinya buat wajah, separuhnya buat tangan. Tapi nggak sah karena tidak dengan 2 pukulan, harus dengan 2 pukulan. Pukulan pertama umumnya adalah untuk wajah, dan tidak harus untuk wajah. Bisa saja pukulan pertama separuh untuk wajah. Jadi bukan semuanya yang penting harus 2 pukulan. Misalnya pukulan ini, pukulan pertama, wajahnya 1 tok, sah? Sini. Ini nggak boleh ada bajunya, diangkat harus. Nah, ini sudah pakai wajah, tinggal gini tok. Kan belum tadi. Misalnya jadi boleh begini. Cuman ya aneh, paling enak ya begini sudah. Selesai. Setelah sampai siku. Dalam madhab kita sampai siku. Ada sebagian madhab sampai di sini. Ini masalah perbedaan definisi tentang tangan. Tangan dalam potong tangan di sini. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a aydiyahuma aidi. Dalam masalah potong tangan pencurian di sini. Tertib urutannya. Nah, tertib harus urutan, wajah dulu, baru tangan, baru niat dibarengi memukul, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap tangan, selesai. Enggak boleh tangan dulu baru wajah. Itu namanya tertib. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya adalah banyak sebetulnya. Cuma di sini disebut thalathatu asya, 3 hal saja. At-tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, sunnah. Kiri dulu sah. Kiri dulu sah. Tapi sunnahnya mendahulukan kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Nabi senang mendahulukan yang kanan. Dahulukan kanan. Kemudian disunahkan wal mualatu, bersegera. Mualah itu segera. Bersegera dari anggota ke anggota lain, seperti wudhu. Di dalam wudhu, mualah itu sunnah dalam mazhab kita Imam Syafi'i, berbeda dengan mazhab Malik. Jadi kalau Anda wudhu habis mengusap wajah, membasuh wajah, Anda boleh jalan-jalan ke pasar, baru nanti pulang dari pasar dilanjutkan tangan. Boleh. Dalam wudhu boleh nyicil. Wah, ngomong ada wajah, ada air nih, wajah, wah betul wudhu. Habis itu jalan-jalan dulu. Saya di pasar ada air lagi, tangan. Lanjut boleh. Karena mualah dalam mazhab Syafi'i sunnah. Mualah itu bersegera, pindah dari wajah ke tangan itu sunnah. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Malik nggak sah, harus langsung habis ini pindah. Lah di dalam tayamum juga sama. Habis ngusap wajah Anda boleh jalan-jalan dulu baru ngusap tangan. Kecuali bagi orang yang daimul hadath, yang beser, atau wanita istihadah, kalau tayamum harus langsung, nggak boleh nyicil. Ya, baru sini. Jadi kalau orang punya daimul hadath, yang hadasnya terus keluar, beser,
atau istihadhah. Istihadhah itu daimul hadas. Istihadhah itu kan bukan haid, dia suci, cuman dia keluar sesuatu. Nah, keluar sesuatu dari wilayah tersebut membatalkan apa? Wudu. Kayak beser, pipis terus, sama. Hanya itu yang keluar adalah darah, yang satu lagi keluar air kencing, sama hukumnya. Sama seandainya orang beser permata, sama. Keluar permata terus ya batal. Ibaratnya begitu. Keluar permata mengalir. Orang kaya raya. Misal. Ya ini beser, nggak bisa ditahan. Cuman karena nggak bisa ditahan, kan dia harus sholat. Maka dia sholat, tetap sholat, biarpun dalam keadaan dia keluar air kencing, karena beser. Cuman waktu mau wudhu atau tayamum, ada aturannya sendiri. Di saat bertayamum, otomatis, karena dia beser, nggak boleh nyicil wajah dulu baru tangan, nanti nggak. Langsung wajah, kemudian tangan, kemudian bergegas segera melakukan sholat. Seperti itu. Ini sunnahnya, seperti itu. Bersegera. Tapi bagi orang yang punya hadas terus menerus kayak orang istihadhah tadi, wajib bersegera, nggak boleh nunda-nunda. Maksudnya dari wajah ke tangan nggak boleh nunda. Bahkan setelah tayamum pun harus bersegera melakukan sholat. Maka wanita yang kena istihadhah, syarat wudunya banyak. Di antaranya tidak boleh melakukan wudu kecuali setelah masuk waktu sholat. Belum duhur kok wudu, nggak dianggap. Adzan duhur dulu baru dia membersihkan. Setelah dibersihkan baru mengambil air wudu. Setelah mengambil air wudu nggak boleh tenang-tenang nyantai, langsung melakukan sholat. Tidak boleh menunda, habis wudu harus langsung sholat. Bagi orang yang beser, sama wanita kena istihadhah, baru boleh menunda kalau nunggu imam. Imamnya belum datang, sebentar lagi datang, boleh nunggu untuk kemaslahatan sholat. Baik. Ini adalah masalah tayamum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang membatalkan tayamum.